Selamat siang teman-teman. Di sini saya Dian Putri Simanjuntak akan menjelaskan hasil dari wawancara saya yang saya lakukan kepada Saudara Heri Fernando Simanjuntak, asalnya dari Jalan Oswald Siahaan nomor 48 Sibolga dengan status mahasiswa. Di sini saya melakukan wawancara dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan bertanya secara langsung kepada narasumber dengan teknik pesan dengan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana menurut saudara tentang etika pada masyarakat di sekitar? Dan yang kedua, apakah konsep etika di lingkungan sekitar Anda sudah termasuk ke dalam etika yang bermoral? Yang ketiga, memberikan contoh kasus seorang YouTuber yang memberikan bantuan tapi berisi sampah. Yang keempat, bagaimana apa tanggapan atau arti etika menurut saudara? Dan yang terakhir, apakah perlu ditanamkan tentang etika kepada anak usia dini? Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa lingkungan dari saudara Heri Fernando Simanjuntak, yaitu Jalan Oswald Siahaan nomor 48 Sibolga, masih tergolong kurang dalam hal etika. Karena seperti yang saudara Heri katakan, masih banyak para remaja yang kurang sopan kepada orang tua, masih banyak remaja yang kurang menghormati orang tua dan mungkin masih suka berbohong kepada orang tua. Dan hal itu diakibatkan menurut saudara Heri karena kurangnya perhatian dari orang tua dan mungkin pengaruh buruk dari lingkungan. Dan dari contoh kasus yang kami berikan, saudara Heri beranggapan bahwa hal itu sangat tidak pantas dilakukan dengan alasan apapun, karena seperti seperti permasalahan kita hadapi di Indonesia, yaitu wabah virus corona, banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan dan beliau YouTuber tersebut memberikan bantuan tetapi hanya berisi sampah, dan beliau membuat konten itu hanya untuk menambah followers atau popularitas. Dari tindakan yang dilakukan oleh YouTuber tersebut, itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila kita, yaitu nilai Pancasila yang kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan menurut saudara Heri, hal ini sangat tidak patut untuk kita tiru, dan sebaiknya kita sebagai generasi bangsa sangat perlu untuk menanamkan sikap-sikap etika kepada anak-anak usia dini agar negara kita dapat lebih baik dan kita dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya terhadap salah satu mahasiswa Universitas Medan Area yang namanya ialah Anissa Dullah, asalnya Setiabudi Pasar 1 Tanjung Sari, Medan. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Anissa ialah, bagaimana menurut saudara tentang etika pada masyarakat sekitar Anda? Nah, Anissa menjawab, menurut Anissa, etika pada masyarakat itu penting, karena etika itu berarti ilmu, adat, atau kebiasaan yang baik terhadap sesama manusia. Jadi etika itu dapat dilihat oleh setiap manusia apakah etika mereka baik atau tidak. Lalu pertanyaan kedua saya ajukan kepada Anissa ialah, apakah konsep etika di lingkungan sekitar Anda sudah termasuk ke dalam konsep etika yang bermoral? Anissa menjawab, menurutnya etika masyarakat di lingkungan cenderung ada yang beretika ataupun tidak. Contohnya, dapat dilihat pada saat ini, pemerintah sudah menerapkan anjuran kepada masyarakat untuk keluar rumah menggunakan masker. Namun, di beberapa masyarakat sekitar lingkungan Anissa tersebut, masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam konsep etika yang bermoral menurut Anissa. Lalu pertanyaan kedua, baru-baru ini ada seorang YouTuber Indonesia di mana dia memberikan bantuan kepada seorang waria, tetapi bantuan tersebut berisi sampah. Nah, apakah YouTuber tersebut termasuk ke dalam orang yang beretika? Lalu Anissa menjawab, menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan karena di masa sekarang orang lagi sulit-sulitnya untuk mencari makan atau mencari kebutuhan hidup. Nah, menurut Anissa, Ferdian Paleka, YouTuber Indonesia ini ialah seseorang yang mencari pamor di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan berarti menurut Anissa, waria tersebut adalah seorang yang salah, tetapi waria tersebut bekerja seperti itu demi untuk kebutuhan mereka. Jadi Anissa merasa bahwa Ferdian Paleka ini salah dan tidak memiliki etika jika memperlakukan waria dengan memberikan sebuah bingkisan yang berisi. Hasil wawancara saya kepada Anissa, saya menyimpulkan bahwa Anissa di lingkungannya masih banyak masyarakat sekitarnya yang belum mematuhi peraturan pemerintah dalam hal menanggulangi wabah COVID-19 ini. Masih ada beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan pemberitahuan pemerintah dengan menggunakan masker dan melaksanakan PSBB. Itu termasuk ke dalam etika menurutnya. Lalu, dari contoh yang kasus yang diberikan juga masih terlihat di negara kita masih kurang merealisasikan nilai-nilai Pancasila. Karena tindakan yang dilakukan, salah satu contohnya yaitu YouTuber Ferdian Paleka. Itu merupakan salah satu contoh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut tidak diterapkan di dalam diri masyarakat. Dan itu termasuk ke dalam etika yang melanggar sila-sila Pancasila, yaitu sila kedua dalam Pancasila. Sekian dan terima kasih. Saya mewawancarai salah satu sepupu saya yang bernama Fani Pancasari melalui media WhatsApp, di mana beliau masih mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, adapun judul yang kami angkat pada mini riset kami di kelompok 5 yaitu analisa konsep
analisa konsep pendidikan Pancasila sebagai sistem etika di masyarakat. Oke, dapat saya simpulkan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan sepupu saya, yaitu masih minimnya etika di daerah saya sendiri. Mengapa demikian? Karena mereka masih tidak bisa membandingkan mana ucapan, mana tindakan ataupun sifat yang dapat mereka lakukan ataupun dapat mereka katakan terhadap orang yang lebih tua dari mereka. Nah, dari materi kali ini dapat. Baik, saya melakukan kegiatan wawancara dengan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Negeri Sumatera Utara. Beliau bernama Ophelia Sitepu. Saya melakukan kegiatan wawancara melalui sosial media yaitu WhatsApp, dan saya memberikan 5 pertanyaan kepada narasumber. Setiap pertanyaan dijawab dengan pendapat narasumber tersebut. Pertanyaan pertama, saya bertanya, bagaimanakah menurut saudara tentang etika pada masyarakat sekitar Anda? Kemudian beliau menjawab, menurut beliau, etika masyarakat dalam lingkungannya masih terbilang belum baik. Akan tetapi, secara umum sudah terlaksana moral dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sudah menanamkan etika yang baik, seperti saling bertoleransi dalam kehidupan masyarakat dan saling menghargai meskipun ada banyak perbedaan. Kemudian saya mau menanyakan 4 pertanyaan lagi, dan dari hasil wawancara tersebut saya menyimpulkan bahwa etika atau moral adalah merupakan aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan masyarakat dalam lingkungannya. Etika atau moral ini juga dapat dipaparkan sebagai seperangkat prinsip yang membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dalam masyarakat kita harus menaati aturan dan norma-norma yang sudah ditetapkan agar kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan aman, nikmat, dan teratur.